Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dari kelas AK6B Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syaputra SE MSc CPA CTA. Anggotanya terdiri dari Anissa Aulia, Fitria Nur Aziani, Lutfi Listiawati, dan Putri Ayuni. Nah, di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Medan, yaitu Lontong Malam Insomnia. Kalian sudah tahu tempat nongkrong di Medan yang satu ini? Ikutin kita terus yuk, let's go! Mengajak teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menjalankan 3M. Selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mari sayangi kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SAK-MKM. SAK merupakan standar akuntansi keuangan dan EMKM merupakan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK-MKM ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM untuk lebih. Nah, mengapa sih SAK-MKM ini dibutuhkan untuk usaha terutama UMKM? Karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Itu sebabnya SAK-MKM sangat dibutuhkan di dalam suatu usaha UMKM. Nah, cara penyajiannya, laporan keuangan EMKM harus disusun secara rinci pada ide SAK-MKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif, serta informasi yang lengkap. Cara penyajian laporan keuangan SAK-MKM telah disusun secara rinci dalam Special Draft SAK-MKM, yang dimana dalam penyusunannya harus konsisten, informasi keuangan yang komparatif serta lengkap. Dalam SAK-MKM, minimal laporan keuangan harus terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, yaitu yang terdiri dari informasi aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu yang terdapat dalam laporan posisi keuangan tersebut. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebuah AMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, serta beban pajak suatu entitas. Sesuai dengan Special Draft SAK-MKM, laba rugi mencakup semua penghasilan dan beban yang diakui, kecuali SAK-MKM mensyaratkan lain. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang tambahan dan rincian akun-akun yang relevan. Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam Special Draft SAK-MKM harus memuat rincian sebagai berikut.
Sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAKMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya sedang bersama manajer dari usaha kuliner Lontong Ala Insulina. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri Ayuni, mahasiswi program studi akuntansi Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mencoba mewawancara usaha yang sedang Abang jalankan, yaitu Lontong Ala Insulina. Baik, sebelumnya boleh Abang perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke ya, untuk aja nama saya Sulaiman, biasa dipanggil Iman, selaku manajer yang menjalankan usaha Lontong Malam Insomnia. Langsung saja, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Abang. Bagaimana awal mula usaha ini berdiri? Untuk awal mula cerita dari perusahaan ini ya, sebenarnya awalnya coba-coba aja karena sebelumnya kan memang ownernya langsung itu dia mengaku kalau dia punya insomnia, jadi ya punya penyakit insomnia itu yang memang susah tidur kalau malam, kan? Jadi dia mungkin dari situ juga berpikir untuk ya, apa yang bisa dikerjakan dari itu, gitu, kan? Dengan dia yang susah istirahat di malam hari, mungkin untuk waktu luang itu bisa dimanfaatkan untuk jadi uang juga. Awalnya coba-coba sih. Pertama jualan lontong itu karena memang sebelumnya mertua dari ownernya ini memang punya dari lontong juga. Yang kedua dia juga coba-coba. Kebetulan sebelumnya dia punya teman di Jalan Setiabudi dan itu ada kafe namanya Lontong Insomnia. Itu kita nggak mau menghilangkan lagi nama dia itu kafe Insomnia. Namanya kafe Insomnia. Tapi kebetulan di kafe itu kan dia ada banyak booth-boothnya gitu, ada banyak jualan jenis lainnya. Kafenya sendiri itu ada menyediakan banyak makanan. Cuman tidak ditolak juga untuk orang yang membuka usaha itu boleh jualan makanan juga yang memang belum ada di situ. Gitu. Salah satunya waktu itu memang kebetulan belum ada jualan lontong dan kebetulan juga owner dari kafe Insomnia Depan itu, Insomnia Jalan Setiabudi itu adalah teman dari owner di Lontong Malam Insomnia. Jadi teman ya kan, temannya punya kafe gitu, temannya punya kafe terus tawarin lah untuk kayak coba aja kalau mau jualan sini jualan aja gitu. Aku jual lontong sih, bilang sama ownernya ya nggak masalah gitu, silakan juga sama dia. Karena kebetulan jualannya juga yang dijual lontong dan jualannya juga di kafe Insomnia, jadi terciptalah nama Lontong Malam Insomnia. Jadi orang kenalnya lontong ini lontong yang dijual di kafe Insomnia, karena sebetulnya kan sebelumnya kafe Insomnia juga udah lumayan banyak dikenal orang kan, tempat potongan juga gitu kan, itu disebut kafe Insomnia orang udah tahu gitu. Dan untuk menu baru yang baru datang itu ya kita lontong gitu, kali ini belum ada jual lontong. Itu untuk awal terbentuknya gitu. Pertama di sana kita jualan itu cuma numpang selling doang gitu ya, jualannya juga ya masih seadanya aja karena kan dari awal masih coba dulu gitu kan, dan nggak disangka-sangka ternyata seiring berjalannya waktu untuk sosialisasi yang bagus juga apa segala macam gitu kan, makin banyak pelanggan, makin banyak yang tahu, makin banyak ternyata yang jatuh cinta sama rasa lontong kita gitu kan, makin rame lah gitu, konsumennya kita makin banyak peminatnya gitu. Kemudian makin banyaknya peminat makanan kita untuk tempat yang ukurannya memang nggak begitu besar, owner sendiri berpikir untuk modal yang udah semakin bertambah, dia juga punya niat untuk membesarkan dirinya dia gitu. Tapi karena kemarin masih numpang di kafe orang, jika numpang juga enggak sih kerjasama gitu ya, kerjasama di kafe orang. Jadi karena udah terkumpul juga modal, dia niat untuk membesarkan dirinya dia. Jadi dia berpikir kayaknya langkah baiknya kalau buka stand sendiri gitu. Untuk di sini sendiri, untuk kenapa buka di sini gitu kan? Soalnya kan jalannya itu jauh ya, dari Simpang waktu kedua itu agak jauh gitu kan, agak sulit untuk orang tahu di situ ada kafe ini gitu kan, ada resto ini, jasa ini gitu. Karena awalnya modal nekat aja gitu, pengen ngebesarin tempat, tapi tempat yang dapat itu yang ini memang nggak jauh dari kafe itu punya depan,
Terus untuk ke dalam sini juga memang nggak bisa jauh, tapi jadi memang awalnya coba-coba, nggak nyangka juga bakal bisa sampai serami ini gitu ya. Akhirnya buka lagi sini dan nggak nyangka bisa sampai serami ini sekarang. Itu sih ceritanya kalau untuk cerita awalnya sampai untuk bisa sebesar ini gitu ya. Lantas, apa yang membuat abang tertarik untuk membuka lontong lontong? Nah gitu ya, kenapa lontong gitu kan? Kenapa lontong? Yang pertama, kayak tadi saya ceritain, untuk ide mertua dari ownernya ini sendiri, dia memang suka jadi lontong. Terus untuk penjual lontong malam, itu di Medan waktu pertama kali kami buka lontong malam itu di Medan, belum banyak orang yang jual lontong malam. Ada pun beberapa, dan kebetulan untuk wilayah sini belum ada yang jual lontong. Jadi kenapa tertarik? Pertama karena memang mertuanya punya usaha juga jadi lontong. Yang kedua karena memang belum ada yang jualan, jadi ya udah untuk aja. Ya kayak apa itu coba berhadiah gitu. Lalu menu andalan dari usaha ini? Menu andalannya sebenarnya kan kita sesuai dengan namanya gitu. Namanya lontong malam. Menu andalannya lontong. Untuk menu terlarisnya itu lontong. Memang lontong, nasi gurih, satu lagi ada bakwan. Nah, itu dia yang paling laris, yang paling enak. Kan menunya awalnya lontong. Lalu kenapa abang tertarik menambah menu-menu lain? Gitu ya. Kalau awalnya waktu kita buka di kafe depan itu masih duduk di masih teknik gitu doang. Nah awalnya kita cuma jualan lontong sama nasi gurih aja gitu, lontong sama nasi gurih aja. Terus semakin banyaknya pelanggan, semakin banyaknya penggemar di masakan kita gitu kan, pelanggan sendiri yang request gitu kan, untuk menunya sendiri lontong lauknya apa aja ya, cuma ini aja, nggak ada lontong teri. Bang ada ya pak lauk ikan teri gitu, bang ada ya lauk ikan tongkol atau mungkin lauk lain ada ya bang, cuma ini aja gitu. Ditanya lagi, jadi nggak ada ya pak kayaknya. Jadi lama-lama kita coba, mulai besoknya lagi kita coba, banyak ternyata yang cari, jadi kita coba tambah lagi lauknya. Untuk menu lain setelah kita buka booth, kita udah buka toko sendiri di sini, gitu. Kita udah buka resto sendiri di sini. Jadi saya pikir kayak udah tempat sebesar ini kan kayaknya lebih enak aja kalau misalkannya variasi lebih banyak, gitu ya. Kayaknya soalnya biar customer juga enak bikinnya sesuai seleranya dia lagi pengen makan lontong, ya lontong ada, nggak datang langsung lontong. Cuman kalau dia pengen nongkrong di sini dan lagi pengen makan yang lain, menu lain tidak ada selain lontong gitu. Jadi emang dari request customer itu sendiri sih, ada yang begini gitu. Dari pertanyaan customer yang mencari menu yang diinginkan, akhirnya setelah sekian banyaknya menu yang ada di sini. Selanjutnya, untuk planning selanjutnya, apakah abang ada rencana untuk mengembangkan usaha ini dengan cara buka cabang? Ada, pasti ada. Setiap pengusaha sendiri pasti pengen untuk usahanya itu berkembang lebih dari yang dibayangkan gitu kan. Untuk cabang-cabang sendiri ya sama lah seperti hotel lain gitu kan. Karena untuk penggemar lontong kita sendiri, untuk penggemar menu kita sendiri itu nggak cuma dari jarak terdekat aja gitu. Bahkan dari luar kota itu dari jarak terjauh, mungkin dari Semarang gitu kan. Jaraknya terlalu jauh untuk ditempuh ke sini, mereka pesan dari Grab, terus tanya gitu ke customer sendiri, bahkan saya minta bertanya, kalian nggak ada cabang lain ya? Kalau saya pasti pengen, pasti ada di sana, memang ada di sana banget. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah, kalau waktunya memadai dan keadaannya juga memungkinkan untuk buka cabang lagi, mungkin kita bakal segera mungkin buka cabang di tempat-tempat yang cocok lah gitu kita buka, yang mungkin kalau misalnya kita jual lontong itu nggak mengganggu usaha yang lain. Kemudian metode penjualan biasanya kan pengusaha lain pakai via Gojek, apakah usaha abang ini memakai metode tersebut? Udah, dari mulai pertama kali kita buka gitu kan, salah satu metode pemasarannya, salah satu cara kita menarik customer itu ya memang salah satu cara kita meningkatkan omset itu dari aplikasi Gojek itu sendiri. Memang dari pertama kali kita buka masih di kafe itu kita udah pasti aplikasi Gojek sampai sekarang masih. Dan berarti dari awal buka Memang udah memakai. kira-kira berapa omset per hari?
Omset per hari kalau rata-rata nih ya, namanya juga kita jualan memang harinya tergantung sih keadaannya kan. Kalau misalkan ini weekend rame bisa lebih dari rata-rata. Kalau pas lagi sepi rata-ratanya itu 8 juta, rata-ratanya 8 juta. Tapi kalau misalkannya lagi ramai bisa 15 sampai 20 juta. Ya tergantung sikon lah. Kalau misalkannya kayak memang pas lagi ada kayak contoh kayak memang keadaannya sekarang seperti itu kayak pas lagi pandemi ini kan, karena kita memang terpaksa harus tutup dari pemerintah dipaksa harus tutup jam 10 gitu kan, jam 9 udah nggak bisa beroperasinya lagi, kalau bisa terima take away. Kalau misalkannya pas itu kejadian satpol juga keliling untuk menutup semua kafe-kafe yang masih buka, tapi juga penjualan pasti menurun. Itulah salah satu contohnya. Makanya tergantung hari, tergantung keadaan juga sih. Cuma rata-ratanya 8 juta dan bisa sampai 15 sampai 20 juta per hari omsetnya. 8 sampai 20. Ya, bisa sampai 20 juta juga kalau bikin. Jadi kayak kurang lebih sih tapi. Dalam masa situasi pandemi seperti ini, apakah apa dampak terhadap usaha? Pandemi ini Omset yang naik, menurun gitu ya kan. Menurun pasti, dampaknya pasti ada. Kita tahu sendiri kayak mana dampak COVID ini kepada sesama kita, kepada semua orang gitu, pandemi ini ya, apa segala macam gitu kan. Kita juga dilarang beroperasinya, terus kita juga dilarang semakin ramai berkumpul juga dilarang, gitu. Banyak larangan yang buat kita masih menurunnya omset. Customer juga jadi takut keluar rumah. Udah jelas ada pengaruh, sangat berpengaruh kan untuk pemasaran. Karena dan salah satu penghambat kita untuk buka cabang juga karena memang keadaan pandemi ini yang buat kita masih berpikir untuk buka cabang. Gitu. Gimana cara kita mengembangkan pasar kalau misalnya kita beroperasi yang dijual waktu malam, memang kita ada itu dan malam, tapi kita dilarang buka sampai malam gitu. Sementara konsumen itu memang rata-rata konsumen yang doyan melek malam gitu ya. Makanya itu juga salah satu penghambat kita untuk bisa langsung buka cabang sampai sekarang. berarti dampak COVID-19 itu dampaknya negatif ya? Negatif banget, nggak ada dampak positifnya karena kita resto kan. Karena kalau misalkannya kita ramenya di Gojek, Grab pun banyak mereka yang berkumpul antri untuk ambil orderan itu juga dilarang gitu kan. Makanya memang serba salah juga. Terus karena ketakutan masyarakat juga sama dampak COVID ini juga kan ngelihat kita kadang udah ramai masyarakat sekitar sini pun karena komplain gitu. Dampaknya negatif banget. Jadi kami sendiri sampai pengeras sendiri pun berpikir untuk kayak bagaimana dampak negatif terparahnya itu bisa kemarin sampai di macam untuk bakal disegel kalau misalnya selalu ramai atau terlalu ramai itu disegel. Dan kalau disegel kan udah jelas dampaknya untuk karyawan gitu kan. Jelas dampaknya negatif, ada dampak positif. Lalu untuk pembukuan, metode apa yang kamu gunakan? Untuk catatan penjualannya sendiri itu kita masih menggunakan catatan manual aja sih sebenarnya, manual aja. Ya nggak ada yang gimana ya, biasa aja sih karena ini juga masih diusahakan untuk pakai metode yang lebih maju lagi lah, yang lebih mudah lagi yang lebih mempermudah pekerjaan gitu. Masih pakai teknik manual. Pembukuan, sistem apa yang abang gunakan? Untuk sistem pembukaan yang kita pakai di usaha kita ini, kita pakai sistem periodik sih sebenarnya. Jadi yang paling untuk saat ini itu yang paling mudah untuk dikerjakan, itu yang paling mempermudah pekerjaan kita. Atau ada aplikasi lain yang abang gunakan? Kalau aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi Windows untuk pencatatan atau untuk pengumpulan data penjualan. Kan di aplikasi Windows itu sendiri kan data penjualan semua bisa terlihat gitu, dari mulai penjualan menu yang paling banyak terjual di bulan ini, di minggu ini gitu kan, lalu yang paling banyak terjual itu semua tercatat di aplikasi. Jadi memang itu yang mempermudah, makanya kita pakai aplikasi ini. Itu periodik. Lalu dalam menjalankan usaha ini, apa hambatan yang abang terima dalam menjalankan usaha? Pasti ada hambatan. Ada dong, namanya usaha itu selalu ada hambatan. Untuk hambatannya sendiri saat ini hambatan kita dalam mengembangkan usaha ini ya satu-satunya COVID gitu kan. COVID ini satu-satunya hambatan kita karena mempersulit kita untuk berkembang segala macam. Terlalu ramai juga dilarang gitu kan.
Kalau customer service juga ya kita yang bingung gimana ya karyawan udah sebanyak ini tapi omset menurun gitu kan, cara bagi uangnya juga menjadi kesulitan tersendiri lagi gitu kan, yang selalu disalah-salahkan aja. Tapi karena apalagi kemarin yang lebih radio itu ya sampai di klinik mereka gereja setiap kafe itu tuh harus tutup bawah jam 10 kayak gitu kan, jelas penjualan menurun banget. Makanya salah satu yang menghambat ini ya COVID aja gitu. Lalu bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Cara mengatasi penghambatan tersebut biasanya kami kan ini, kalau misalnya kami memang harus terpasang ini peraturan, memang peraturan pemerintah harus itu di 2010. Setelah tutup biasanya kita memang terima order untuk take away, kalau mau take away bisa. Terus yang kita naikkan itu biasanya promo di aplikasi Gojek dan Grab gitu kan, kita main gila-gilaan di promo itu lagi, nanti bisa promo sampai diskon 60% atau dapat cashback atau segala macam, atau kita naikkan menu-menu paketan gitu kan. Udah pasti kita mainkannya di diskon aplikasi Grab dan Gojek. Itu salah satu menu saat ini ya. Sebelumnya apakah selama ini mendapat bantuan dari pemerintah? Untuk bantuan dari pemerintah sama sekali nggak ada. Ini pure usaha sendiri dan semua biaya sendiri tanpa ada sokongan dari pemerintah sama sekali. Bahkan pemerintah yang seharusnya membantu malahan mereka mempersulit. Kita itu malam gitu kan, kita itu malam, memang jualannya malam, pasarnya malam, tapi malah dilarang jualan malam gitu kan. Itu mempersulit. Karena kita udah pernah coba jualan pagi, itu sama sekali nggak ada pasarnya. Memang nggak ada, karena orang udah tahu lontong kita ini bukanya malam. Jadi menjadi kesulitan tersendiri bagi kita kalau kita diharuskan bukanya pagi dan malah tutup malam. Karena kita dari awal konsep di bangunnya resolusi tadi memang untuk makan malam. Last question, apa harapan dari nama sampean buat pemerintah? Harapan yang jelas, harapan yang kita sampaikan, yang sangat sekali ingin saya sampaikan kepada pemerintah itu untuk masalah COVID ini, kan masalah COVID ini yang namanya pemerintah seharusnya menyokong bagaimana ceritanya di masyarakat tersebut itu mampu untuk menghidupi dirinya, mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri, bukan malah melarang usaha-usaha kecil seperti kita ini berkembang gitu. Karena mereka menghambat, benar-benar menghambat sekali untuk perkembangan usaha kita ini. Kita resto malam, jadi saya bilang tadi kan kita resto malam, memang pasarnya kita malam, tapi kita tidak jualan malam. Yang seharusnya kayak gini ya, ibarat sebuah pohon. Resto kita ini kita anggap sebuah pohon yang berharap pohon ini semakin tumbuh besar dan timbul, yang akan dijadikan setiap orang yang lewat, yang membutuhkan tempat berteduh bisa berteduh di bawahnya. Tapi pemerintah sendiri malah menghambat pertumbuhannya dengan cara melarang keramaian. Memang itu semua keadaan. Terusnya mereka menemukan solusi untuk bagaimana caranya agar usaha-usaha ini bisa tetap berjalan, tapi jangan sampai mempersulit ya. Karena kemarin itu yang kayak boleh-bolehnya jadi sampai kita terpaksa harus tutup gitu kan. Ya tapi agak bingung lah sampai diajar untuk disegel juga, kalau misalnya tetap ramai kayak gitu kan dikatakan disegel kayak gitu kan, nggak boleh jualan lagi ya. Gimana dengan karyawannya ini yang mereka itu hampir rata-rata karyawan yang kerja di sini itu semuanya korban PHK dari perusahaan yang menjalankan peraturan corona gitu kan. Mereka di PHK rata-rata, karena di PHK karena saking sulitnya mereka mencari pekerjaan, masuklah mereka di sini, kita terima. Tapi malah dan kita pun harus terpaksa harus menutup tempat kita juga gitu kan. Terus mana mereka harus pergi lagi sekarang? Siapa yang bilang cari pekerjaan itu enggak gitu. Kalau untuk masa corona seperti ini rata-rata kalau misalnya pasti cari pekerjaan itu sulit. Semua perusahaan mengurangi jumlah karyawannya, semua perusahaan mengurangi kapasitas pengeluarannya. Seminimal mungkin mereka harus bisa mengurangi pengeluaran perusahaan seminimal mungkin. Jangan sampai pengeluarannya besar dan pendapatan kecil. Mereka harus mengimbangi dengan pendapatan, gitu kan. Makanya kasihan kalau sampai rakyat kecil kayak kita ini bingung harus kerja apa, mau makan di mana. Kalau misalnya pemerintah sendiri pun sokongannya kuat, kita benar-benar di lockdown total seperti negara lain gitu, di lockdown total. Tapi pemerintah punya kepastian untuk sokongan pangan gitu kan, sembako untuk dibagikan benar-benar jelas kepada masyarakat kecil. Ya nggak masalah, siapa yang nggak mau di rumah cuma makan tidur doang gitu kan, pasti semua orang mau gitu. Tapi ini nggak, gimana ya, semua usaha ditutup,
cari kerjaan semakin sulit, pengangguran semakin banyak, gitu kan. Kalau di lockdown total, tapi nggak dikasih sokongan sembako, sokongan dana untuk kehidupan, gimana mau makan? Memang ada yang bisa makan memang ada yang bisa cuma tiduran di rumah. Untuk entitas seperti kita ini ya, nggak akan ada yang bisa cuma tidur di rumah tapi makanan itu bisa datang dengan sendirinya tanpa harus kerja, gitu kan. Seperti itu satu-satunya harapan untuk pemerintah, jangan sampai mempersulit perkembangan pertumbuhan pengusaha di Indonesia, apalagi untuk usaha-usaha yang sedang belajar untuk tumbuh seperti kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.